Menuju Yerusalem baru. Hosea adalah gambaran sukses di mata dunia, seorang karyawan gudang yang efisien dan jujur, mampu menumpuk prestasi di perusahaan tempatnya bekerja. Namun, di tengah kesibukan mengelola logistik, sebuah perubahan besar baru saja terjadi di dalam hatinya. Melalui bimbingan sahabat karibnya, Ruth, Hosea menemukan jalan kebenaran yang ditawarkan oleh Yesus. Pertobatan ini membawa kejujuran dan integritas baru dalam setiap tindakannya. Yang ironisnya, justru memicu konflik. Di tempat kerja, kejujuran Hosea bagaikan cermin yang menyorot sudut-sudut gelap. Sekelompok kecil karyawan yang merasa berhak dan berkuasa mulai membencinya. Mereka merasa terancam oleh standar etika yang dibawa Hosea. Puncaknya terjadi ketika manajer gudang, Bapak Kameleon, memanggil, "Hosea, saya menghargai kinerja Anda. Tapi Anda dinilai tidak bisa bekerja sama dengan kelompok yang berwenang. Saya tidak bermaksud memecat Anda tanpa alasan, jadi saya punya dua pilihan. Anda dipindahkan menjadi staf admin, atau mengundurkan diri." Hati Hosea remuk. Ia merasa dikhianati dan dihukum karena memilih benar. Apakah ini harga dari pertobatan yang menjadi pergumulan dan membawa kebingungan, mempertanyakan arah hidup yang baru saja ia pilih? Dalam keputusasaan, Hosea menemui Ruth. Ia menceritakan ancaman Bapak Kameleon, kebingungannya, dan dorongan untuk melarikan diri dari penderitaan. Ruth mendengarkan dengan tenang. Setelah Hosea selesai, ia membuka Alkitab dan mengacu pada Injil Lukas bab 13 ayat 31-35. Hosea. Ketika Yesus diperingatkan agar lari karena Herodes ingin membunuhnya, dia tidak lari. Lalu katanya lagi, "Aku harus meneruskan perjalananku hari ini dan besok dan lusa, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem." Yerusalem bukanlah sekedar kota. Itu adalah arah dan tujuan hidup kita. Itu adalah tempat di mana janji Allah, yaitu Yerusalem baru, akan terwujud. Sebuah persatuan yang abadi, sempurna, dan dimuliakan dengannya. Saat ini, gudang tempatmu bekerja adalah Yerusalem kecilmu. Bapak Kameleon dan kelompok itu adalah kesulitanmu. Jika engkau lari, engkau tidak akan pernah tahu apa yang Allah ingin ajarkan padamu di tempat yang sulit itu. Memasuki Yerusalemmu yang sekarang membutuhkan panggilan pengorbanan. Relakah engkau menanggalkan jabatanmu sebagai supervisor gudang dan menjadi staf admin, demi mempertahankan integritas dan imanmu di tempat yang sama? Ingat, Yesus tidak lari dari penderitaan. Justru melalui itu, ia menuntaskan panggilannya. Hosea menyadari bahwa ketenangan rohani bukanlah pelarian dari masalah, melainkan persekutuan dengan Allah, yang nyata di tengah masalah itu. Keesokan harinya, Hosea menemui Bapak Kameleon. "Pak Kameleon, saya menerima keputusan Bapak tentang mutasi menjadi staf admin. Saya tidak akan mengundurkan diri." Bapak Kameleon terkejut. Ia mengira Hosea akan memilih resign. "Anda yakin, Hosea? Dari mengelola inventaris jutaan rupiah menjadi staf admin di belakang meja?" "Saya yakin, Pak. Pekerjaan saya mungkin berubah, tapi arah hidup saya tidak." Hosea menjalani hari-harinya sebagai staf admin dengan kerendahan hati yang baru. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menemukan persekutuan yang nyata dengan Allah, bukan di kursi manajerial, tetapi dalam tindakan pengorbanan diri yang tulus. Kelompok yang membencinya terdiam. Mereka berharap Hosea akan patah dan menyerah, tetapi justru melihat ketenangan dan kebahagiaan yang tidak tergoyahkan. Hosea menyadari bahwa Yerusalem barunya sudah mulai terasa, bukan di masa depan yang jauh, tetapi di hatinya yang telah rela berkorban, di tengah-tengah ruang administrasi yang sempit dan berantakan, karena ia telah memilih kebenaran. Sebulan kemudian, Pak Kameleon beserta 7 staf dan 2 supervisor bawahannya diberhentikan direksi. Dalam pekerjaan barunya, Hosea menemukan bukti-bukti penyelewengan dan manipulasi yang merugikan perusahaan dalam jumlah signifikan. Hosea bersyukur, memahami panggilan pengorbanan sebagai perutusan yang membawanya ke arah hidup untuk menjalani persekutuan abadi dengannya, satu sapuan demi satu sapuan, langkah demi langkah menuju Yerusalem baru.